Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kitab Mukhtasar Jiddan Sah tentang amil nasab. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya fi'il mudhari' selalu marfu'. Selama enggak ada amil nasib, amil jazim, dia selalu rafa'. Tanda rafa'nya bebas. Ada yang tanda rafa'nya dhammah kalau sahih akhir kah? Ya tabu. Ada yang tanda rafa'nya dhammah takdir kalau mu'tal yarmi kah? Ada yang tanda rafa'nya ada nun. Nah, sehingga baru dia enggak rafa' lagi kalau dimasuki amil nasib, baru kita nasabkan. Kalau dimasuki amil jazim kita jazamkan. Makanya perlu mengenal amil nasib. Fan nawasibu asyaratun. Maka bermula yang menasabkan. Nawasib jamak dari nasibun. Nasibun, nasibani, nawasib. Sigat muntahal jumu. Maka bermula yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10. Nah, 10. Seperti ya dalam jerumnya, ini kan jerumnya. 10 itu dibagi dua. Sebahagian dia menasab sendiri, sebahagian lagi menasab dengan bantuan yang lain nanti. Misalkan an, lan, kaida, lam, kai, lam, juhud segala macam kah? Itu dibagi dua. Ada nanti 4. Pertama dia menasabkan sendiri, nggak perlu takdir huruf lain. Ada lagi nanti huruf nasab yang dia menasabkan bukan dengan dia, harus ada bantuan lain di depan dia. Nah, nanti kita belajar kan. Nah itu. Jadi huruf nasab yang paling pokok itu an namanya. Yang kita udah hafal nih, an, lan, kaida dan seterusnya kan. Jadi huruf nasab yang paling pokok atau induknya huruf nasab atau maknya huruf nasab. Induk itu mak kan? Itu an. Sebagaimana maknya huruf nida itu ya. Huruf nida banyak, ada ya, ayah, haya, hamzah. Induknya yang paling pokoknya ya. Jadi setiap induk itu ada perbedaan. Huruf nida, ya, ayah, haya dan seterusnya. Apa beda ya dan lain? Kalau ya itu boleh dibuang. Misalkan Rabbana, asalnya ya Rabbana, boleh enggak ditulis. Tetap wahai Tuhan kami. Tapi kalau huruf nida yang lain mesti ditulis, enggak boleh dibuang. Itu kelebihan kalau induk. Punya kelebihan. Begitu juga an huruf nasab. Bisa ditulis, bisa juga tidak ditulis. Nah, walaupun tidak ditulis, kadang-kadang dia juga menasabkan. Itu kelebihannya. Kalau huruf nasab yang lain selalu harus ditulis. Nah, paham nggak? Nah, itu makna induk. Arba'atun minha tansibu binafsiha. Bermula 4 darinya 10, itu tansibu. Menasabkan olehnya 4 atau ianya 4 binafsiha dengan sendirinya 4. Arba'atun minha, arba'atun mubtada. Bermula 4 darinya 10 itu tansibu. Menasabkan ianya 4 binafsiha dengan sendirinya. 4 pertama, an, lan, ke, idzan. Dia menasabkan fi'il mudhari' dengan dia sendiri. An huruf nasab, yadkhula fi'il mudhari' mansub bi an. Lan huruf nasab, yadhhaba fi'il mudhari' mansub bilan kah? Langsung mansub dengan dirinya, nggak ada takdir. Nah, wasittatun minha yakunun nasbu ma'aha bi an mudmaratan wujuban au jawazan. Bermula 6 minha darinya 10. Bermula 6 darinya 10 itu yakunun nasbu adalah nasab ma'aha bersamanya 6 bi an mudmaratan. Bi an mudmaratin dengan an yang disembunyikan. Mudmaratan boleh, mudmaratin boleh. Dengan an yang disembunyikan wujuban nisbah wajib, au jawadan atau harus. Nah, itu. Bermula 6 darinya 10. An, lan, kaidan. Mulai sesudahnya 6 lagi, dia menasab harus ada an di depannya. An yang disembunyikan, nggak ditulis. An yang nggak boleh ditulis, disembunyikan. Ada yang wajib nggak boleh ditulis, ada yang jawaz, boleh ditulis, boleh tidak. Nah itu, ya kan? Seperti misalkan hatta kan huruf nasab ilmu mudhari'. Hatta yadkhula, hatta huruf nasab, yadkhula fi'il mudhari'. Mansub dengan an sesudah hatta. Nah gitu, bukan dengan hatta. Mansub dengan an mudmarah, dengan an yang disembunyikan sesudah hatta. Tanda nasabnya fathah. Tinggal kita tanya, menyembunyikan an wajib apa boleh? Kalau wajib nggak boleh ditulis. Kalau jawab hataan juga boleh kita sebut. Nanti kita lihat di depan. Yang penting Ustaz udah paham. 6 dari 10 itu menasabkan dengan bantuan an yang disembunyikan.
hukum menyembunyikan an ada yang wajib, ada yang jawaz. Nggak ada sunnah di sini. Jawaz, wujuban wa jawazan ya. Wahya an walan wa idzan wa kai. Nah, ini matan takrib nih, matan jurmiyah. Wahya dan dianya 10. Itu an dan lan dan izan dan kai. An, lan, izan, kai. An artinya bahwa, lan artinya tidak, izan artinya tiba-tiba. Ya. Izan tiba-tiba. Tiba-tiba atau kalau begitu juga boleh. Izan kalau begitu. Izan tiba-tiba atau kalau begitu. Nah, kai artinya agar atau supaya. Kai tak lama agar engkau tahu. Supaya engkau tahu boleh. Ya. Ini kan 4 pertama nih. Hazihil arba'atu tansibu binafsiha. Bermula ini 4 itu tansibu. Menasabkan ia. Fa'il tansibu hiya. Bermula ini 4 itu tansibu. Menasabkan ianya ini 4 binafsiha dengan sendirinya. Dia menasabkan sendiri, nggak ada takdir-takdir. Mana contoh? Misaluan. Bermula contoh an itu. Yu'jibuni antadriba. Yu'jibuni antadriba. Menakjubkan. Apa arti menakjubkan? Mengagumkan, ya kan? Mengagumkan. Menakjubkan akan aku antadriba oleh bahwa engkau pukul. Apa tadi? Mengagumkan akan saya oleh bahwa engkau pukul. Yu'jibu fi'il mudhari' marfu karena enggak ada amil nasib amil jazim. Yu'jibu tanda rafa'nya yu'jibu dhamma. A'jaba yu'jibu. Dia perlu kepada fa'il dan maf'ul kan? Nun wikayah. Nun wikayah. Nanti kita jelasin nun wikayah. Ya isim dhamir. Mabni atas sukun pada mahal nasab maf'ul. Maf'ul yang didahulukan. Menakjubkan akan aku. Ya itu akan aku ana kan? Maf'ul. Kan fa'ilnya belum ada nih. An huruf nasab fi'il mudhari'. An huruf nasab fi'il mudhari'. Tadriba fi'il mudhari'. Mansub bi an tanda nasab fathah. Tadriba perlu kepada fa'il. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anta. Yu'jibu kan belum ada fa'ilnya. Baru kita sebut an bersama tadriba. An bersama tadriba. An fi'il dan fa'il kita robah jadi masdar pada maharafa fa'il yu'jibu. Makanya di situ oleh yu'jibuni mengagumkan akan aku antadriba oleh bahwa engkau pukul. Kalau kita robah yu'jibuni darbuka. Menakjubkan akan aku oleh pukulanmu kah? Nah, udah benar fa'il isim. Fa'il isim yang marfu. An kan bukan isim. An isim apa huruf? Huruf. Mestinya huruf kan nggak boleh jadi fa'il. Fa'il isim marfu yang sebelumnya ada fi'il. Sekarang yang jadi fa'il jadi an. Oh makanya perlu kita robah. An bersama tadriba kita robah jadi isim. Kita robah jadi masdar. Masdar dari daraba apa? Darbun kan? Daraba yadribu darban. Berarti an tadriba kita robah jadi darb. Yu'jibuni darbuka. Nah itu jadi ka. Cara robah nantilah. Yang penting an tadriba fa'il. Kalau kita teliti kan nanya, fa'il kan isim. Ini an huruf kok jadi fa'il? Oh kita robah dulu jadi isim. Makanya an ini disebut huruf nasab dan huruf masdar. Jadi an punya banyak nama. An itu namanya huruf nasab dan huruf masdar. Kenapa disebut huruf nasab? Karena menasabkan fi'il mudhari'. Kenapa disebutkan huruf masdar? Karena fi'il sesudah an mesti kita robah jadi masdar. Mesti. Cara robahnya nanti kita pelajari ya. Kalau ketemu an dan fi'il wajib robah jadi masdar. Kalau enggak kita robah dosa. Wajib. Nah, paham salah kan? Ini i'rabnya. Fa yu'jibuni fi'lun mudhari'un. Maka bermula yu'jibuni itu fi'il mudhari'. Yu'jibuni di atas kan? Cuma fa'ilnya ya an tadriba enggak disebut, ya maf'ulnya. Ini i'rab singkat. Wa an harfun masdariyun. Ya, bermulaan itu huruf yang masdari. Nah, huruf masdari. Apa makna huruf masdari? Maknanya an itu dia membantu fi'il sesudahnya untuk berubah jadi masdar. Ya, dah. Wa an harfu masdariyin kita baca. Harfu masdariyin wa nasbin. Bermulaan itu huruf masdar dan huruf nasab. Dua namanya. Huruf masdar dan huruf nasab. Huruf nasab karena menasabkan, huruf masdar karena fi'il sesudahnya kita ubah jadi masdar.
masdar. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha, dan bermula fi'il yang mudhari' itu dinasabkan dengannya an. Fi'il mudhari' tadi tadriba dinasabkan dengan an. Bermula fi'il mudhari' itu mansubun biha dinasabkan dengannya an. Wa summiyat an harfan masdariyan li annaha. Summiyat an dinamakan akan an harfan masdariyan, akan huruf masdari. Dinamakan akan an akan huruf masdar. Kenapa? Li annaha tusbaku. Karena sesungguhnya an itu tusbaku. Dirobah akan dianya an, tusbak dirobah. Karena sesungguhnya an itu tusbaku dirobah akan dianya an ma'ama ba'daha. Bersama ma sesudahnya an. Apa ma sesudah an? Fi'il. Ya, fi'il. Karena sesungguhnya an itu tusbaku dirobah akan dianya an bersama ma ba'daha, bersama ma sesudah an, bimasdarin dengan masdar. Disebutlah dia huruf masdar karena dia bersama fi'il sesudahnya kita robah jadi masdar. Sesudah dirobah jadi masdar gimana takdirnya? Idzit takdiru yu'jibuni darbuka. Karena bermula takdir itu yu'jibuni menakjubkan akan aku darbuka oleh pukulanmu. Udah sah darbu jadi fa'il yu'jibu karena darbu isim. Ya. Yu'jibuni darbuka. Mengagumkan akan aku oleh darbuk, oleh pukulanmu. Darbu fa'il marfu' dan rafa' dhammah, darbu mudhaf kaf mudhaf ilaih. Kaf isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Yang tadi ku an harfu, kenapa harfu itu? Yang mana? Wa an harfu itu. Harfu masdari. Wa anna harfa. An harfu itu. Harfa masdariyin. Harfa isim anna. Nasa isim kan? Wa anna harfa masdariyin. Mudhaf harfa masdari mudhaf ilaih. Karena bahwa sungguh huruf masdar, dan bermulaan. Harfu mubtada. An itu mubtada di sini enggak beramal. Karena yang maksud lafadznya. Karena an nggak diartikan. Kalau diartikan baru beramal kan. Dan bahwa sungguh ini kan enggak bermulaan. Itu harfu masdariyin, huruf masdar. Wa nasbin huruf nasab. Nasbin atah kepada masdariyin. Berarti wa an dan an itu cuma huruf nasab itu tuh. Ya. Kalau harfu itu harfu mubtada tuh. Harfu khabar. Khabar. An mubtada. An mubtada. Di sini an mubtada. Huruf nggak boleh jadi mubtada kan? Tapi di sini bukan huruf isim an. Apa namanya? Lafat an. Sama kayak kita bilang bermulaan la itu huruf jar. Bermulaan la itu huruf jar. Ala itu mubtada. Walaupun dia huruf karena di situ dianggap isim. Ala baru dianggap huruf kalau kita maknai alal kursi, di atas kursi. Ini kan enggak, ala enggak dimaknain kan? Bermulaan la itu huruf jar. Kita mau bilang lafat ala itu huruf jar. Paham enggak maksudnya? Nah. Benar, mubtada itu mesti isim. Jadi huruf baru boleh dijadikan mubtada ketika kita menghikayah, menganggap dia isim. Bermula ba itu huruf jar. Coba mubtada. Bermula ala itu huruf jar. Karena yang maksud lafadznya, bukan alanya. Alal kursi, di atas kursi itu ala huruf jar, kursi majrur kan? Nah, paham ya? Ya. Wa misalulan qauluka, dan bermula contoh lan itu ucapanmu. Mana ucapanmu? La yaquma Zaidun. Tidak akan berdirilah oleh si Zaid. La yaquma, tidak akan berdirilah oleh si Zaid. Ini ke depan nih lan nih. Tidak akan berdiri si Zaid. Entar enggak berdiri, besok enggak berdiri. La yaquma Zaidun, tidak akan berdirilah oleh si Zaid. Lan huruf nasab fi'il mudhari'. Yaquma fi'il mudhari' mansub bilan tanda nasab fathah. Zaidun fa'il yaquma. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah karena isim mufrad, ya. Jadi lan ada 3 namanya. Falan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Maka bermula lan itu huruf nafi. Wa nasbin dan huruf nasab. Wa istiqbalin dan huruf istiqbal. 3 namanya. Kenapa lan disebut huruf nafi? Karena maknanya nafi, tidak. Disebut huruf nasab karena tugasnya menasabkan. Disebut huruf istiqbal karena ketika lan masuk pada fi'il mudhari' zamannya zaman mustakbal. Tidak akan berdiri si Zaid kapan? Ntar nggak akan berdiri, besok juga enggak. Nah, tadi kan fi'il mudhari' zamannya 2, hal dan istiqbal.
Tapi kalau ada lan, mesti zamannya istiqbal ke depan ya. Kamu mau nolong saya nggak? Lan ansuraka. Tidak akan saya nolong kamu. Itu maknanya besok, lusa saya nggak akan nolong kamu. Nah, lan ya. Kalau Mas Berat nih. Ya. Berarti lan itu sampai nggak ada batasnya. Ada yang bilang nggak ada batas, ada yang bilang ada. Nah, ada ulama yang bilang nggak ada batas. Sehingga ada ulama gara-gara lan menyatakan nggak ada batas, kayak Mu'tazilah, mereka meyakini Allah nggak bisa dilihat. Kita dalam Al-Quran menyatakan ketika Nabi Musa minta pengen lihat Allah, Allah berfirman lan tarani, tidak akan engkau lihat akan aku. Pakai lan, berarti selama-lama Allah tidak bisa dilihat, tidak di dunia, tidak di akhirat. Ahli sunnah menyatakan enggak, lan itu tidak menunjukkan kepada selama-lama, cuma agak lama. Jadi di dunia saja kita nggak bisa melihat Tuhan, di akhirat bisa. Kayak gitu ahli sunnah. Itu gara-gara beda lan. Nah itu penting nahu juga kan. Tapi nggak apa-apa, nanti itu di tauhid. Kenapa lan disebut huruf istiqbal? Ini li'annaha ilai kepada istiqbal, li'annaha tusayyiru ma'nahu mustaqbalan. Tusayyiru bukan tasiru. Sayyara yusayyiru. Li'annaha karena bahwa sungguhnya lan itu tusayyiru, menjadikan ia maknahu akan maknanya mudhari mustaqbal, akan mustaqbal. Masyaallah. Karena sungguhnya lan itu tusayyiru, menjadikan ia akan maknanya mudhari mustaqbal, akan mustaqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, an lan. Wa misalu idzan qauluka, bermula contoh idzan itu ucapanmu. Jadi idzan itu apa bedanya dengan yang lain? Idzan itu nggak boleh berada di awal kalam. Nggak ada dia. Idzan itu namanya huruf jawab nanti. Harus ada kalimat sebelumnya. Baru idzan di tengahnya. Ya. Nah, makanya contohnya begini nih. Idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Kalau begitu aku muliakan akan engkau. Idzan ukrimaka. Kalau begitu, ukrimaka, aku memuliakan akan engkau. Kita i'rab dulu. Idzan huruf nasab dan huruf jawab. Enggak? Menasabkan fi'il mudhari'. Ukrima fi'il mudhari', mansub bi idzan. Tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Kaf isim dhamir mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih kan? Kalau begitu, ukrimaka, aku memuliakan akan engkau. Fi jawabi man qala laka. Pada menjawab orang yang berkata iya bagimu. Fi jawabi man. Pada jawab orang yang berkata iya bagimu. Jadi kita menyatakan idzan ukrimaka itu sebagai jawaban dari perkataan orang lain. Apa yang orang lain katakan ini? Azuruka ghadan. Azuruka zara yazuru azuru. Saya mengunjungi, menziarahi. Ziarah, azuru zara yazuru ziarah. Azuru, aku akan menjengukmu besok. Azuruka, aku akan menjenguk akan engkau esok. Saya mau main ke rumah engkau, wahai Ustaz Taspin besok. Ustaz Taspin menyatakan, idzan ukrimaka. Kalau begitu saya memuliakan akan engkau. Saya panggang ikan nanti kan, bawal. Nah, misal. Jadi idzan itu menasabkan. Nah, jadi nggak boleh dia tiba-tiba udah idzan, nggak boleh. Ya, Berarti idzan harus ada pertanyaan di ada. belakang. Sebenarnya bukan pertanyaan, pernyataan. Beda nggak pertanyaan sama pernyataan? Beda kan? Beda dikit. Hurufnya sama. Pernyataan dan pertanyaan. Kalau pertanyaan, boleh nggak Ustadz saya main ke rumah? Pertanyaan. Gitu. Kalau pernyataan, saya mau ke rumah Ustadz besok. Nah, enggak? Langsung lempar koin. Nah itu. Tetap ada jawabannya. Oke. Nah kan? Jadi idzan itu oke. Idzan ukrimaka. Oke, siap. Kalau begitu saya akan memuliakan kamu. Wah. Jadi idzan artinya bebas. Bisa kalau begitu, enggak? Tapi tiba-tiba nggak cocok. Oke, cocok. Siap gitu. Fa'idzan harfu jawabin wa jaza'in wa nasbin. Oh, 3 namanya. Maka bermula idzan itu huruf jawab. Pertama namanya huruf jawab. Jawab dari pernyataan. Wa jaza'in dan huruf jaza. Jaza balasan. Jaza balasan. Kalau dalam contoh ini balasan dia menjenguk kita, kita memuliakan dia. Menjamu dia kan? Balasan. Wa nasbin dan huruf nasab. Karena tugasnya menasabkan.
Wa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, dan bermula ukrima itu fi'il mudhari' yang mansub dengan idzan. Ukrima tadi. Bermula ukrima itu fi'lun. Nah, ini ukrima kan fi'il mudhari', tapi bisa jadi mubtada kah? Karena maksud bukan aku memuliakan, maksudnya lafadznya. Dan bermula ukrima itu fi'lun mudhari'un, fi'il yang mudhari', mansubun bi idzan, mansub dengan idzan. Nah, udah. Wa summiyat harfa jawabin liuqu'iha fil jawabi. Summiyat bina majhul, dinamakan akan dianya idzan, harfa jawabin, akan huruf jawab. Kenapa idzan dinamakan huruf jawab? Summiyat dinamakan akan idzan, akan huruf jawab, liuqu'iha, karena jatuhnya idzan pada jawab. Jatuh maknanya karena dia berada pada posisi jawab. Karena jatuhnya idzan pada jawab tadi kah? Wa jazain, atah pada jawabin, dinamakan akan idzan, akan huruf jaza. Arti jaza balasan. Li'anna ma ba'daha jazaun lima qablaha. Karena ma sesudahnya idzan itu balasan bagi ma sebelumnya idzan. Balasan. Saya mau main ke rumah, kan harus ada balasannya kan? Nah, ya udah kita bakar-bakar ikan. Nah, itu bakar ikannya mansub. Nah, kan? Nah, ya udah saya memuliakan kamu. Nah, balasan. Jadi karena ma ba'daha, karena ma sesudahnya idzan itu jazaun, balasan bagi ma sebelumnya idzan. Wa nasbin, kita antah kepada jawabin, dinamakan akan yang idzan harfa nasbin, akan huruf nasab. Li'annaha tansibul fi'lal mudhari'ah. Karena bahwa sungguhnya idzan itu tansibu, menasabkan ya al fi'lal mudhari'ah, akan fi'il yang mudhari'. Dia menasabkan fi'il mudhari' disebut huruf nasab. Cuma idzan baru jadi huruf nasab ada beberapa syarat. Idzan baru jadi huruf nasab ada beberapa syarat. Di mana kita tahu syarat itu? Di kitab sesudah muhtasab, mutammimah. Nih. Walinasbiha syurutun tutlabu fil mutawwalati. Walinasbiha, dan bagi menasabnya idzan. Dan bagi menasabnya idzan syurutun. Itu ada beberapa syarat tutlabu, yang dicari akan dianya syarat fil mutawwalati, pada kitab yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang pembahasannya. Masya Allah, kendor banget Walinas biha, dan bagi nasabnya idzan syurutun, ada beberapa syarat tutlabu, yang dicari akan dianya syarat minal mutawwalat, dari kitab yang panjang-panjang. Titik. Wallahu a'lam bisawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Jadi biarin 3 dulu kah? Besok satu lagi ada pertanyaan. Keburu Isya. 23 menit. Yang tadi itu di anha tusayyiru itu Bu. Cara apa? Cara i'rab. Itu Bu. Li'anna, li huruf jar, Itu Bu. anna huruf taukid, nasab isim rafa' kah? Khabar. Ha dhamir mabni atas sukun pada mahal nasab isim anna. Tusayyiru fi'il mudhari' marfu, karena enggak ada amil nasib amil jazim, dan rafa'nya dhammah kah? Itu Bu. Dia merafa'kan fa'il, menasabkan 2 maf'ul di sini kah? Fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Iya. Menjadikan ianya an. Maknahu, akan maknanya. Makna maf'ul pertama. Maf'ul mansub dan nasab fathah takdir karena isim maksur. Makna Musa kah? Mutah maknahu, isim dhamir mutah ilaih. Mustaqbalan maf'ul kedua. Mansub dan nasab fathah. Jumlah tusayyiru. Jumlah fi'il, fa'il dan maf'ulnya pada maharafa khobar anna. Anna butuh khobar kah? Khobar jumlah. Jumlah fi'iliyah. Nah, ada pertanyaan Ustazah Fatihah? Malas bertanya, jalan-jalan. Nah, ayo rajin bertanya. Benar kan, malas bertanya, jalan-jalan kan? Saat di jalan apa jalan-jalan? Sama aja kan? Jalan-jalan nggak Tusayyiru itu Bu. Hasil dari apa itu tusayyiru? Sayyara yusayyiru, fa'ala yufa'ilu. Sayyara yusayyiru tasyiran, yusayyiru yusayyirani yusayyiruna tusayyiru. Yang mudhari' keempat. Hiya. Ya. Kan? Tusayyiru. Sayyir.
Nah itu, makanya harus ada tambahan jam macam ini biar Ustadz belajar tasrif. Enggak, 15 menit aja sehari atau 20 menit. Tapi tadi nggak jadi Ustaz. Tadi ada undangan, Ustazah. Enggak. Pro kiai kan, makan bareng pro kiai, jadi enggak hadir enggak enak itu. Jadi kapan Ustaz? Setiap ada waktu, besok ada waktu enggak, hari apa? Tidak wis. Kosong. Sini tadi. Sering kosong. Ustazah jam-jam 11 kosong. Suhur. Jam 11. Oh, saya ngajar kalau Senin. Sudah suhur. Zuhur. Ya zuhur enak rebahan, tapi habis makan boleh lah 20 menit kan. Orang-orang Oh, udah Tengah tugas. 2. Sebenarnya kan nggak langsung ngajar ya. Bisa. Ngajar jam 2 kan. Bisa tengah 2. Bisa lah santai. Sambil mau ngajar, naik lebih cepat. Yang itu. Siap zuhur langsung sini. Itu. Orang Ustaz cepatlah makan. Ya, bila perlu bawa makan di sini kan. Tidak lah Ustaz. Nah, Tidak nafsu makan lagi Ustaz yang 2 nih. Allah Ingat langsung. A'lam. Dorong ilmu